Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Yang mana kitab ini adalah suatu kitab yang berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan adab atau etika. Dan di kesempatan ini kita masih membahas bab yang ke-53, yaitu babun man la yarham la yurham. Bab pembahasan tentang orang yang tidak mengasihi, tidak menyayangi, maka tidak akan disayang. Dan telah kita baca hadis yang ke-95. Kemudian kita lanjut di sini hadis yang ke-96. Dari sisi lafadz maka tidak jauh berbeda, akan tetapi cuma jalur periwayatannya yang berbeda. Dan ini tujuannya adalah sebagai penguat bagi hadis yang sebelumnya. Pada hadis yang ke-96, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengatakan, haddatsana Muhammad ibn Sallam qala akhbarana Abu Muawiyah 'anil A'mash an Zaid ibn Wahab wa Abi Dhabian an Jarir ibni Abdillahi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarhamullahu man la yarhamun nasa. Telah mengajarkan kepada kami Muhammad bin Sallam, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-A'mash dari Zaid bin Wahab dan Abi Dhabian dari Jarir bin Abdillah, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yarhamullahu man la yarhamun nasa. Allah tidaklah menyayangi orang yang tidak menyayangi manusia yang lain. Jadi Allah tidaklah menyayangi orang yang tidak sayang kepada orang lain. Dan ini tentunya jamaah sekalian, yaitu adalah sebagaimana dalam kaidah para ulama, al-jaza'u min jinsil amal. Al-jaza'u min jinsil amal. Bahwasanya balasan itu sejenis dengan amal perbuatan seseorang. Ya, balasan yang Allah berikan itu sejenis. Makanya di dalam suatu hadis misalnya dijelaskan tentang orang-orang yang meminta-minta. Ya. Dalam satu hadis ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan ini insyaallah sudah pernah kita sampaikan tentang masalah meminta-minta itu, bahwasanya dia adalah perbuatan yang tidak terpuji ya. Tapi lihat di situ juga bagaimana balasan bagi orang yang senantiasa atau selalu minta-minta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu senantiasa atau terus-menerus minta-minta kepada orang lain. Sampai pada hari kiamat dia dibangkitkan oleh Allah, dia datang dalam kondisi di mukanya tidak ada sekerat daging pun. Apa kaitannya antara minta-minta dengan muka di sini? Kok ketika di dunia suka minta-minta kepada orang lain, ternyata ketika di hari kiamat dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi mukanya tidak berdaging. Maka ini masih masuk dengan kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu
sejenis dengan amal perbuatan. Sebagaimana ketika di dunia orang tersebut dia tidak menjaga amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga mukanya. Dia tidak menjaga kehormatan mukanya tersebut sehingga dia minta-minta kepada orang untuk memperkaya dirinya. Bahasa kita tidak tahu malu. Orang kalau sudah tidak tahu malu itu biasanya istilahnya kalau orang di Indonesia itu biasanya dikatakan apa? Muka tembok, ya kan? Muka tembok. Apa kaitannya di situ? Karena orang itu jamaah sekalian, kalau dia sudah tidak menjaga kehormatannya, itu berarti dia sama saja mencoreng mukanya itu, merusak mukanya. Orang kalau sudah ngelihat mukanya dia itu, orang itu itu. Nah, kan itu kan? Jadi diomongkan yang tidak baik-baik tentang orang tersebut ketika orang itu dilihat mukanya. Itu sama saja seperti orang ini dia merusak sendiri mukanya tersebut. Dia tidak punya malu, tidak menjaga amanah dari Allah, yaitu berupa muka yang harus dia jaga kehormatannya. Makanya ketika dia di dunia tidak menjaga mukanya itu, maka di akhirat Allah Subhanahu wa taala balas. Ketika dia tidak menjaga amanah untuk menjaga muka, maka ketika di akhirat Allah bangkitkan dia dalam kondisi mukanya rusak, yaitu tidak ada dagingnya sama sekali. Nah, jadi seperti itulah ya, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan seseorang. Maka sama di sini ketika seorang itu dia tidak mau sayang kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala balas dengan Allah Subhanahu wa taala tidak menyayangi dia. Ya. Berbeda dengan orang yang senantiasa sayang kepada orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa sayang kepada dia. Dan ini sesuai sebagaimana dalam hadis, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah itu senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu senantiasa menolong saudaranya. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu suka sekali membantu kepada orang lain, maka dia pasti akan dibantu oleh orang lain. Begitu memang. Kalau orang misalnya dia acuh, ya, bahasa kita apa ya? Acuh tak acuh, ya. Jadi tidak perhatian kepada orang. Tidak pernah menjenguk kawannya yang sakit, ya, tidak pernah nanti di situ ada bentuk perhatian kepada kawannya yang membutuhkan misalnya. Maka ketika dia butuh juga seperti itu. Ketika dia sakit tidak ada orang yang menjenguk dia. Ketika dia dalam kondisi butuh maka tidak ada orang yang peduli dengan dia. Balasan. Ya. Lihat orang kalau seandainya tidak pernah senyum kepada orang lain. Sama, orang pun juga kayak gitu. Ketika ketemu dengan dia, tidak ada orang yang mau senyum kepada dia. Sama seperti itu. Ya. Jadi ketika orang itu juga berlagak cuek kepada orang lain pun juga seperti itu, berlagak cuek kepada dia. Ketika dia berkata kasar kepada orang lain, orang pun gak ada yang lembut kepada dia. Secara umum begitu. Karena memang al-jaza'u min jinsil amal. Yang namanya balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Makanya mas kalian, di sini Allah Subhanahu wa taala tidaklah sayang kepada orang yang tidak mau sayang kepada orang lain. Dan tentunya sebaliknya, ketika seseorang itu betapa menyayangi saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan sayang kepada dia. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala sayang kepada seorang hamba, maka Allah akan jadikan orang-orang sekitarnya itu juga sayang kepada dia. Begitu. Ya. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat. Ya, di dalam hadis ini kata para ulama menunjukkan isbatu sifatir rahmati lillahi azza wa jal wa hiya min sifatiz dzati wal fi'li 'ala sawa. Di situ kata para ulama dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat rahmat. Ya, memiliki sifat rahmat dan dia adalah merupakan sifat zat Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat yang dikatakan dengan sifatul fi'li, ini perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian itu ada dua kata para ulama.
Maksudnya pembagian ya. Kasih sayang Allah itu terbagi menjadi dua. Yaitu adalah pertama, rahmat yang sifatnya itu ammah, umum, dan ada rahmat yang sifatnya itu khusus. Ya, rahmat di sini, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua, bukan rahmat Allah dua, tapi terbagi menjadi dua. Ya. Yang pertama yaitu adalah rahmat yang sifatnya itu umum. Kemudian yang kedua yaitu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya khusus. Kalau rahmat yang umum itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja. Ini rahmat yang umum. Bahkan tidak ada bedanya dalam masalah ini, baik orang itu mukmin atau kafir, baik dia itu adalah manusia, makhluk yang berakal atau yang tidak berakal sekalipun. Ini rahmat Allah yang sifatnya umum. Makanya orang sekafir apapun ketika di dunia ini, tetap dia itu dikasih jatah makan oleh Allah. Ya. Orang musyrik, ngaku Tuhan bahkan, tetap Allah Subhanahu wa taala kasih makan dia. Tetapi dia mendapatkan rahmat yang sifatnya umum. Tidak ada bedanya dengan rahmat yang Allah berikan kepada hewan. Jamaah sekalian, antum lihat hewan, ya, selama dia itu masih punya nyawa, rizkinya pun juga masih dijatah oleh Allah. Dikasih jatah. Dan itu adalah merupakan bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, meliputi segala hal yang ada di dunia ini. Orang kafir lihat masih bisa ketawa di muka bumi. Padahal kan orang kafir ini kan sangat jahat, jamaah sekalian. Bayangkan bagaimana dia itu tidak dikatakan sebagai orang yang jahat. Allah Subhanahu wa taala beri dia itu rizki ketika di dunia. Allah beri dia itu nyawa. Allah beri dia itu nafas. Allah beri dia itu kesehatan. Allah beri dia itu keluarga. Allah beri dia itu kenikmatan yang sangat banyak yang tidak terhitung ketika di dunia ini. Tapi ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia untuk menyembah kepada Allah, tapi ternyata mereka malah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bagaimana tidak jahatnya mereka. Mereka tidak tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh mereka itu untuk menyembah kepada Allah, tapi justru malah mereka ingkar kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah makhluk yang jahat. Tetapi sejahat apapun mereka, maka Allah Subhanahu wa taala tetap berikan mereka itu leluasa di muka bumi ini. Allah kasih mereka itu juga nikmat. Dan itu adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rahmat yang semacam ini adalah rahmat yang sifatnya umum, tidak beda antara rahmat Allah yang Allah berikan kepada mereka dan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hewan sekalipun. Ini rahmat yang sifatnya umum. Orang mukmin dapat, ya. Orang mukmin buktinya makan, orang kafir makan, ya kan? Orang mukmin ada yang berkeluarga, orang kafir pun juga ada yang berkeluarga, sama dalam masalah ini. Hewan pun juga begitu. Tapi yang kedua, maka ini adalah rahmat yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kecuali kepada orang-orang yang beriman saja. Dan inilah yang dikatakan oleh para ulama dengan rahmat yang khusus. Rahmat yang khusus. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang beriman itu nikmatnya keimanan. Allah Subhanahu wa taala berikan mereka itu taufik. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka itu kelezatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka itu pertolongan. Adapun orang-orang kafir, ya, yang mereka itu dikira oleh mereka itu mendapatkan pertolongan dari Allah, maka itu sebenarnya bukanlah pertolongan dari Allah, tetapi itu adalah istidraj. Kadang orang kafir itu, jamaah sekalian, Allah biarkan dia itu panjang umurnya, jamaah. Dikira mungkin orang, oh berarti Allah sayang kepada mereka ini. Buktinya umurnya panjang, sehat sampai tua, nggak kena asam urat, nggak kena kolesterol, nggak kena jantung, sampai tua. Umurnya bahkan mungkin mencapai 100 dan seterusnya. Pikirnya orang mungkin berarti, oh Allah itu sayang sama dia. Kok sudah tua, kafir, tapi ternyata tidak sakit. Padahal jamaah sekalian itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala.
sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan berikan tangguh uluran kepada mereka, kemudian mereka akan mendapatkan azab tatkala mereka itu tidak sadar. Itu adalah istidraj. Mereka semakin panjang umurnya, azabnya itu semakin berat nanti di akhirat. Orang kafir, mereka semakin lama di dunia ini, maka tentunya tanggungannya nanti bagi mereka itu semakin sulit, semakin berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah istidraj. Hidup semakin panjang, kafirnya pun di dunia semakin lama kepada Allah. Allah biarkan itu. Ya, jadi bukan mereka ini mendapatkan kesehatan, mendapatkan umur panjang, itu bukan bentuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tetapi itu adalah azab dari Allah. Agar nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghukum mereka dengan seberat-beratnya. Semakin mereka sehat, lihat, orang kafir kalau semakin sehat, ibadahnya kepada berhalanya semakin rajin. Ya kan? Jadi mereka semakin rajin, semakin cerdas, mereka semakin pintar untuk berdebat, untuk membantah kebenaran. Padahal sebenarnya tidak terbantah yang namanya kebenaran itu, tapi mereka merasa menang dengan itu. Semakin mereka itu pandai untuk menolak hidayah yang sampai kepada mereka. Ini orang-orang kafir. Jadi semua yang ada pada mereka itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat mereka itu di akhirnya akan semakin binasa. Berbeda dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, mereka semakin panjang umurnya, maka tentunya mereka akan semakin banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini para ulama jelaskan bahwasanya di antara hikmah umur panjang bagi orang yang beriman, yaitu adalah orang itu semakin bisa menambah ibadah kepada Allah. Orang itu semakin merasakan lezat dalam beribadah kepada Allah. Orang itu semakin kenal kepada Allah. Ini kalau orang yang beriman dikasih umur panjang oleh Allah. Orang beriman dikasih kecerdasan oleh Allah. Dia semakin yakin akan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Ya, orang kalau dia itu dalam kondisi sehat, misalnya ya, pikirannya ya semakin sehat, misalnya jasadnya, dia dalam beribadah semakin nyaman. Semakin bisa menambah ilmu. Ini orang-orang yang beriman. Semakin dia itu bisa mendapatkan kekhusyuan di dalam ibadahnya. Semakin dia itu yakin akan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Ini orang-orang yang beriman. Ya. Berbeda dengan orang-orang kafir tadi itu. Ya, semakin panjang umur, semakin sehat, maka itu ternyata semakin mengantarkan mereka kepada kebinasaan. Ya. Jadi jemaah sekalian, intinya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat yang khusus bagi orang-orang yang beriman. Makanya orang kafir mereka senangnya hanya ketika di dunia saja. Ya, orang kafir senangnya hanya di dunia saja. Orang mukmin mendapatkan dua kesenangan. Kesenangan di dunia dan juga kesenangan di akhirat. Karena nanti ketika mereka sudah menghadapi alam berikutnya, maka mereka dijanjikan dengan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir, ya. Baik, kemudian jemaah sekalian, hadis berikutnya hadis yang berikutnya adalah hadis yang ke-97. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, wa an Abdah an ibni Abi Khalid an Qais an Jarir ibn Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man la yarhamun nasa la yarhamuhullah. Dari Abdah, dari Ibni Abi Khalid, dari Qais, dari Jarir bin Abdullah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak sayang kepada orang lain, maka Allah tidak akan sayang kepadanya. Jadi lafadznya di situ secara makna sama saja, ya. Secara makna sama saja, mungkin di situ cuman
dibalik-balik saja lafadznya, dan periwayatnya juga berbeda, tapi dari sisi makna semuanya adalah sama, ya, semuanya adalah sama. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-98. Wa an Abdata an Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam an-nasun minal a'rab faqala lahu rajulun minhum ya Rasulullah atuqabbiluna as-sibyana fa wallahi ma nuqabbiluhum faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awa amliku in kana Allahu azza wa jalla naza'a min qalbika rahmah. Dari Abdah, dari Hisham, dari ayahnya, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, seseorang dari orang pedalaman datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang pedalaman datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu rajulun minhum, ya, orang-orang pedalaman, segolongan orang, ini jemaah sekalian, dari Arabi, orang-orang Badui begitu, pedalaman, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seorang dari mereka itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah Anda mencium anak-anak kecil? Fa wallahi ma nuqabbilum." Demi Allah kami enggak akan mau nyium sama mereka. Jadi di situ orang-orang Badui ini jemaah sekalian nggak terbiasa nyium anak-anak. Ini sudah kita sampaikan ini pada hadis yang ke-90 dan 91 ini di awal-awal atau sebelumnya ya, sudah kita jelaskan. Jadi orang ini mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah Anda sudi mencium anak-anak kecil? Kami demi Allah nggak akan mencium mereka. Nggak sudi kami itu mau mencium mereka." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Awa amliku in kana Allah azza wa jalla naza'a min qalbika rahmah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh saya tidak bisa berbuat apa-apa kalau Allah mencabut kasih sayang dari hatimu. Ini ancaman. Ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya nggak bisa apa-apa sudah kalau seandainya Allah itu mencabut kasih sayang dari hatimu, kata Rasulullah, gara-gara orang ini tidak mau mencium anak-anak kecil. Nah, ini. Dan juga dijelaskan ya di kesempatan sebelumnya itu bahwasanya seorang itu dia punya anak 10, ya kan, punya 10 anak, tapi nggak ada satupun dari mereka yang dicium sama dia. Nah, ini. Maka Rasulullah kemudian sebutkan hadis yang semisal ya dalam hadis ini, yaitu kata Nabi SAW, apakah saya punya kuasa, apakah saya bisa protes kepada Allah kalau ternyata Allah Subhanahu wa taala mencabut kasih sayang itu dari hatimu. Sehingga jemaah sekalian, dari hadis ini kata para ulama, ini ada ancaman kalau seandainya seorang itu tidak punya kasih sayang kepada anak-anak, ya, yaitu adalah Allah ancam dia ini tidak akan memperoleh, tidak akan mendapat sifat kasih sayang di dalam hatinya, sehingga hatinya itu akan menjadi hati yang keras, ya, menjadi hati yang keras kalau seandainya dia itu tidak punya kasih sayang kepada anak kecil. Jadi memang jemaah sekalian ya, kita ini harus ada hal-hal yang memang harus dilawan gitu ya, harus ada hal-hal yang dilawan. Kadang di dalam hati itu ada ego, ya, bahasa kita apa itu? Egois mungkin gitu ya. Itu kadang ada di dalam hati itu. Makanya nanti di belakang jemaah sekalian, Imam Bukhari itu sampaikan tentang orang yang dia itu tidak mau makan bareng dengan budaknya. Jadi ada orang punya budak, jemaah ya, dia nggak mau makan bareng sama budaknya itu. Sehingga disebutkan dalam hadis tersebut,
Seseorang itu bertanya ya, dalam riwayat nanti dijelaskan nanti di hadisnya Abu Az-Zubair ya, Abu Zubair. Bahwasanya Abu Zubair ini mendengar seseorang yang bertanya kepada Jabir perihal tentang budak. Kemudian orang tersebut dia itu tidak mau makan dengan budaknya itu. Gak mau makan bareng sama budaknya itu. Egois lah bahasa kita itu. Saya ini tuan, kamu budak. Gak mungkin bareng makan sama saya. Ya. Kemudian Nabi SAW kasih resep tentang orang yang semacam itu. Kata Rasulullah, fa in kariha ahadukum ayyat amama'ahu falyut'imhu uklatan fi yadihi. Kalau ada orang yang seperti itu tidak mau makan bareng dengan budaknya, maka hendaknya dia kasih makan budaknya itu dengan tangannya sendiri. Bahasa kita itu apa? Disuapin. Paham jamaah ya? Jadi kan kalau makan bareng gengsi. Rasulullah katakan apa untuk mengobati itu? Jangan hanya makan bareng untuk melawan semacam itu, tapi muliakan dia. Budak itu. Setelah dia masak, setelah dia itu memanggang dagingnya atau rotinya itu, setelah dia masak, dia capek selesai, maka waktunya makan, hendaknya jangan dia yang angkat makanan itu. Kamu yang angkat makanan itu, kamu suapkan ke dalam mulutnya. Paham jamaah ya? Jadi di situ bukan hanya sekedar, oh jangan gitu, kamu makan bareng sama dia, enggak hanya seperti itu. Tapi Rasulullah perintahkan waktunya makan bukan hanya sekedar bareng, tapi disuapin. Jadi memang harus ada untuk melawan ego namanya ya, kesombongan. Sifat besar, merasa besar di dalam hati, itu harus dilawan seperti itu. Makanya lihat Nabi kita SAW itu terkadang jalan itu jamaah ya, itu pakai kendaraan yang sangat murah. Apa kendaraan pada saat itu yang sangat murah jamaah? Himar. Kendaraan pada saat itu yang sangat murah yaitu adalah keledai. Maka lihat Nabi SAW kadang beliau itu kalau jalan ya berkendaraan itu pakai keledai. Kalau orang-orang yang mewah itu kan kendaraannya pakai apa zaman dulu itu? Ya kuda. Kalau yang lebih hebat lagi onta merah kan itu kan di zaman itu. Ya kalau sekarang mungkin pakai apa kira-kira? Ya Alphard misalnya ya. Mobil-mobil yang memang apa namanya, mungkin katanya dengar-dengar ada mobil namanya Mercy katanya gitu ya. Pernah dengar aja saya, nggak tahu bentuknya kayak apa. Itu katanya mobil-mobil yang mewah. Itu biasanya yang pakai mobil-mobil kayak gitu siapa? Kan bukan orang-orang sembarangan kan? Biasanya kan orang-orang yang berharta, pejabat, mungkin begitulah kurang lebihnya. Orang-orang saudagar, kaya. Biasanya begitu. Tapi bagaimana Nabi kita SAW untuk melawan itu semua? Kalau memang seorang itu ada, beliau ajarkan ya. Kalau memang seorang itu punya apa namanya ya, perasaan merasa tinggi, merasa besar, Rasulullah ajarkan. Lihat Nabi kita SAW kurang apa? Beliau adalah seorang pemimpin kaum muslimin seluruh dunia. Rajanya seluruh manusia, ini itu gambarannya ya. Pemimpin bagi seluruh kaum muslimin. Tetapi Nabi kita SAW terkadang beliau menggunakan hal-hal yang memang untuk melunakkan hati. Seperti di situ beliau berkendaraan dengan keledai. Ya, beliau kalau mau jamaah sekalian ya bisa saja beliau itu nggak usah repot-repot ya. Sahabat itu disuruh mikul saja gitu ya sebagai bentuk penghormatan gitu ya, pakai apa permadani itu namanya ya. Nah, jadi kalau jalan nggak usah nginjek apa tanah, bisa saja Rasulullah perintah untuk sahabat. Bagaimana cintanya para sahabat kepada Nabi SAW? Luar biasa, sangat besar sekali kan itu. Cintanya sahabat kepada Rasulullah. Tapi Nabi SAW tidak memanfaatkan itu. Buktinya lihat sahabat ketika diajak jihad, perang semuanya itu. Bahkan antum dengarkan ada sahabat yang ketika enak-enakan jima dengan istrinya,
dengar suara jihad maka langsung lompat, tinggalkan istrinya, berangkat jihad. Sampai seperti itu, yang mana sampai dia itu kan meninggal dalam kondisi junub, belum sempat mandi. Sampai seperti itu cintanya para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memanfaatkan mereka. Waktunya Rasulullah mau makan, ya kerja dulu kan gitu kan. Tidak ada ceritanya minta-minta para sahabat. Bahkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dilarang untuk menerima sedekah. Ada orang sedekah kasih sama Rasulullah, Rasul nggak mau itu, nggak mau menerima sedekah. Nah, ini Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lihat bagaimana di situ Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya beliau kadang-kadang ya pakailah sesuatu itu yang untuk melunakkan hati. Kalau kita misalnya ya antum jadi apa namanya ya orang yang tersohor atau mungkin jadi tokoh atau mungkin jadi pembesar kaum lah gitu ya. Ini apa Lateng ini ya misalnya, jadi pembesarnya Lateng misalnya. Ya sesekali nanti di situ jalan pakai apa namanya itu? Pakai sepeda onta itu, pakai itulah sepeda ontel ya kadang. Atau kalau mau ya pakai gedebek itu, tahu gedebek siapa ya? Yang buat ngangkut suket itu. Tidak ada masalah. Ya. Jadi di situ mungkin kadang meskipun antum orang yang dibesarkan, punya kedudukan di tempat antum, ya ada masalah antum macul gitu kadang-kadang. Bersih-bersih rumput sendiri itu untuk melunakkan hati. Ya, untuk melunakkan hati. Jadi harus di situ ada perlawanan terhadap hawa nafsu kita ini. Karena kalau seandainya dituruti jamaah sekalian, hawa nafsu ini maka akan melampaui batas. Ya, karena memang hawa nafsu itu kan kayak anak kecil. Kalau lagi dimanjakan, ya manja sakuat-kuate ngono. Ketika direndahkan, ya rendah serendah-rendahnya begitu. Dia harus dikendalikan. Ya, yang namanya hawa nafsu itu harus dikendalikan dengan real syariat. Di antaranya juga di situ lakukan hal-hal yang memang di situ untuk melunakkan hati. Seperti misalnya ada anak yatim, ya sesekali makan bareng anak yatim. Makanya kan ada kan sahabat itu kalau mau makan undang dulu orang-orang miskin kan itu kan. Sahabat itu kadang gitu. Untuk melunakkan hatinya itu dia tidak mau makan kecuali bareng sama orang-orang miskin. Diundang orang-orang miskin itu. Kalau sudah ada kumpul baru makan. Ada sahabat yang seperti itu. Untuk melunakkan hatinya itu. Gak mau makan sendirian. Nah, jadi harus ada ya, yang namanya perlawanan. Ya, seperti misalnya di sini ada orang misalnya dia gengsi ya kan, mau nyium anak-anak, siapa mereka ini kan gitu kan, ingusan gitu kan, nggak selevel lah gitu, masa saya cium dia kan gitu, nggak selevel. Nah, lawan itu, ya punya anak cium gitu, jangan angkuh, ya jangan angkuh. Jadi seperti itulah jamaah sekalian yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kita ini harus mendidik diri kita ini untuk bersikap tawadhu. Ya, untuk bersikap tawadhu. Ya, di antaranya di situ adalah mencium anak-anak kita. Ya, mencium anak-anak kecil. Untuk melunakkan hati kita ini. Sampai di sini diancam oleh Rasulullah. Ya, ketika ada orang nggak mau mencium anak-anaknya, ya, maka Rasulullah katakan, wah saya nggak bisa apa-apa sudah. Ya, kalau seandainya Allah akan mencabut kasih sayang itu dari hatimu. Sudah adzan? Belum ya? Baik, kemudian hadis berikutnya jemaah sekalian. Pada hadis yang ke-99, haddatsana Abu Nu'man qala haddatsana Hammad ibn Zaid an Asim an Abi Utsman anna Umar radhiyallahu anhu istamala rajulan faqala al-amilu inna li kadza wa kadza minal walad ma qabbaltu wahidan minhum faza'ama Umar au qala Umar inna Allah azza wa jalla la yarhamu min ibadihi illa abarrahum. Telah mengajarkan kepada kami Abu Nu'man
Dia berkata, telah mengajarkan kepada kami Hammad bin Zaid dari Asim dari Abi Utsman bahwasanya Umar radhiyallahu anhu istamala rajulan. Beliau mempekerjakan seseorang. Faqala al-amilu, kemudian pekerja itu berkata, sesungguhnya aku memiliki sekian anak. Ini kata orang tersebut, wahai Umar, saya ini punya beberapa anak. Ma qabaltu wahidan minhum, saya nggak pernah nyium mereka satu orang pun. Ini kata orang tersebut, saya punya sekian anak tapi nggak ada satu orang pun yang saya cium. Faza'ama Umar au qala Umar, kemudian Umar di situ berprasangka atau beliau berkata, innallaha azza wa jalla la yarhamu min ibadihi illa abarrahum. Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidaklah menyayangi dari hambanya kecuali yang paling berbuat baik. Ingat di sini kata Umar radhiyallahu anhu, Allah tidaklah sayang dari hambanya kecuali yang paling berbuat baik, ya, paling melakukan kebaikan. Sehingga jamaah sekalian, ya, manusia ini ya juga harus melakukan hak-hak manusia yang lain. Ya, manusia harus melakukan atau menunaikan hak-hak manusia yang lain. Jadilah orang itu yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ya. Di antaranya di situ adalah menunaikan hak anak-anak kita. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya wajib hukumnya mencium anak. Menurut sebagian ulama, ya, sebagian ulama mengatakan wajib orang tua itu mencium anaknya, meskipun sekali. Menurut sebagian ulama, karena banyak hadis-hadis yang mengancam ya bagi orang-orang yang tidak mau mencium anaknya. Makanya di sini dikatanya oleh Umar di situ, ketika ada orang yang dia tidak mau mencium anaknya, maka Umar mengatakan Allah itu nggak akan sayang kepada hambanya ya, kecuali yang paling berbuat baik. Berarti Umar di situ menganggap termasuk berbuat baik, ya, perbuatan baik, yaitu adalah mencium anak-anaknya, ya, yaitu mencium anak-anaknya. Dan di dalam hadis ini juga ada faedah bahwasanya manusia yang terbaik, yang paling mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang paling dekat dengan rahmat Allah, yaitu adalah yang paling menunaikan hak manusia yang lain. Kalau ada orang sangat bermanfaat bagi yang lain, ya paling menunaikan hak orang lain, maka dia adalah orang yang paling dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya juga ini semisal dengan hadis Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, dalam hadis kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Itu adalah manusia terbaik. Dan orang-orang semacam inilah yang paling dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya Mas sekalian, ya, orang itu kalau suka bantu orang, ya, itu biasanya hidupnya tenang biasanya jamaah. Ya, dia punya kebahagiaan tersendiri. Kalau orang itu hidupnya suka membantu orang lain, semua bebannya itu akan Allah ringankan. Dalam menghadapi ujian-ujian dunia, itu Allah Subhanahu wa taala itu akan buat dia itu merasa ringan dengan semua ujian-ujian yang ada di dunia ini. Semua orang diuji. Tapi kan tidak semua orang merasa ujian itu ringan, kan gitu. Ada orang kesandung saja itu sudah seperti ketiban gunung, kan itu. Bisa saja baru kecakar kucing segala macam, kadang sudah nggak tenang sudah hatinya begitu. Makanya ada cerita teman itu jamaah sekalian, dia adalah orang yang ya termasuk bos besar, Dia kerjaannya itu sehari-hari katanya itu untuk menghilangkan stresnya itu main HP, main game. Pas pernah kakinya kecakar kucing, langsung kemudian dia bingung, takut kena rabies, kemudian mau dia minta berangkat ke Bali ke dokter terbaik dan seterusnya, bingung nggak karuan. Padahal cuma dicakar kucing. Kita tiap hari di sini cakar-cakaran sama kucing nggak masalah,
Ini ada orang cuma kecakar kucing minta cari dokter terbaik. Sampai dokternya heran, ini orang ngapain katanya ketika sampai ke dokter. Jadi ada yang semacam itu, kena ujian kecil, bos besar, tapi bingungnya luar biasa. Ada orang kena ujian besar, tapi menganggap ujian itu adalah sesuatu yang biasa. Dan di antara resep semacam itu adalah membantu orang lain, menjadi orang yang sangat bermanfaat bagi saudaranya, bagi orang lain. Allah Subhanahu wa taala akan ringankan ya semua beban dia itu. Ujian berat, dia akan merasa itu biasa saja. Karena memang mereka adalah orang yang sangat dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadi orang terbaik. Tentunya mereka adalah orang yang sangat disayang oleh Allah dan paling dekat dengan rahmat Allah. Kemudian hadis berikutnya atau bab berikutnya ya. Bab yang ke-54. Babun ar-rahmatu mi'atu juz'in. Bab rahmat itu ada 100 bagian. Ingat di sini jamaah sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ada 100 bagian katanya di sini. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pada hadis yang ke-100, Haddatsana Al-Hakamu Ibnu Nafi'in qala akhbarana Syu'aibun 'aniz Zuhri qala akhbarana Sa'id Ibnu Al-Musayyib anna Aba Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'in fa amsaka indahu 99 wa anzala fil ardi juz'an wahidan famin dzalikal juz'i yatarahamul khalqu hatta tarfa'al farasu hafiraha an waladiha khasyata an tusibahu. Telah mengajarkan kepada kami Al-Hakam bin Nafi', dia berkata telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az-Zuhri, dia berkata telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin Musayyib bahwasanya Abu Hurairah dia berkata saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah menjadikan rahmat itu 100 bagian. Ingat, Allah itu menjadikan rahmat itu 100 bagian. Lalu Allah menahan di sisinya 99 rahmat. Dan Allah menurunkan di muka bumi ini hanya 1 rahmat. Maka dari 1 bagian dari rahmat tersebut, maka makhluk satu sama lain saling menyayangi. Sampai kuda pun mengangkat kakinya dari anaknya supaya tidak terinjak. Ya, sampai kuda mengangkat kakinya dari anaknya supaya tidak terinjak. Khawatir karena takut dia itu anaknya terinjak oleh dia, maka kakinya diangkat oleh kuda ini. Jadi mas sekalian, dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Allah memiliki 100 rahmat. Yang Allah turunkan di muka bumi ini itu hanya 1 rahmat saja. Jadi antum di sini di dunia ini bisa makan segala-galanya yang antum nikmati di dunia dengan segala kenikmatan, maka itu hanyalah 1 rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan di muka bumi ini. Makanya antum jangan iri sama orang-orang kafir yang mereka itu katanya senang di muka bumi, orang kafir kaya-kaya. Jamaah sekalian, di dunia ini yang mereka peroleh semuanya dari seluruh manusia di muka bumi ini, sehebat atau senikmat apapun mereka, maka itu cuma 1 rahmat saja dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu dari 100 rahmat, bayangkan. Di muka bumi ini orang sudah memperoleh kesenangan yang sangat luar biasa.
Antum bisa berangkat ke gunung ya, bisa lihat pemandangan, melihat pemandangan yang indah-indah di muka bumi. Bisa bercengkrama dengan keluarga, bisa bercanda dengan kawan dan seterusnya, antum bisa makan. Bahkan hewan sekalipun. Lihat ya, bagaimana kalau di sini kan kuda tadi contohnya ya. Mungkin saya pernah contohkan bagaimana ayam itu jamaah yang nggak punya akal itu ternyata juga punya adab kepada anak-anaknya. Lihat ayam padahal itu, bagaimana sayangnya ayam kepada anak-anaknya itu. Saya kadang pernah ya, perhatikan langsung. Ada seorang ustadz yang memberi saya contoh tentang masalah ini. Jadi guru saya dulu, ya Ustadz Syafiq, ya Hafizahullah, itu pernah mencontohkan. Dan kemudian saya lihat langsung. Jadi ayam itu jamaah sekalian, kalau makan ya sama anak-anak yang kecil-kecil itu, dia cemporek-cemporek tanah dulu, dia itu biarkan anak-anaknya itu makan, dia makan belakangan, induknya itu. Antum perhatikan itu, jadi dia cemporek-cemporek dulu, itu gak dimakan dulu, ada makanan, biar anak-anaknya dulu yang makan. Selesai anak-anaknya baru dia yang makan. Sampai seperti itu. Bentuk rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua kesenangan yang ada di dunia ya, ibu ngasih makan anaknya, orang tua sayang kepada anaknya, anak sayang kepada orang tuanya, semuanya itu cuma satu rahmat. Disebabkan satu rahmat yang Allah turunkan di muka bumi ini. Dan Allah memiliki berapa sisanya? 99. Nanti 100 rahmat ini, satu rahmat yang ada di dunia beserta dengan 99 yang Allah tahan masih, itu nanti akan Allah berikan ketika orang beriman masuk ke dalam surga. Jadi luar biasa sekali nanti kenikmatan yang ada di surga itu. Antum di sini sudah bisa merasakan asin, manis ya, gurih dan seterusnya. Di surga itu lebih lagi ya. Bayangkan antum satu rahmat aja sudah senang-senang di dunia, sudah kufur tidak lagi ya kepada rahmat Allah. Ya. Kalau sudah di akhirat, ya maka 100 rahmat itu disempurnakan oleh Allah agar manusia itu menikmati nikmatnya surga. Ya orang beriman ini, khusus bagi orang yang beriman. Baik, sudah azan ya. Baik, demikian ya Mas kalian. Semoga bermanfaat ya. Semoga majelis ini diridhai oleh Allah dan menambah iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah habis waktunya, maka kita coba sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.